Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah kerangka kerja yang luar biasa yang bisa mengubah total cara kita melihat kepemimpinan di sekolah. Nah, pembahasan ini berangkat dari kajiannya praktisi pendidikan kita, Dr. Widiatmoko. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih seorang kepala sekolah itu bisa bertransformasi dari yang tadinya cuma manajer menjadi motor penggerak pembelajaran sejati. Coba deh resapi kutipan ini. Ini intinya. Bayangin seorang kepala sekolah yang gak cuma duduk manis di ruangannya, tapi justru ikut turun gunung, belajar bareng, tumbuh bareng sama guru-gurunya. Ini bukan lagi soal perintah dari atas, tapi soal gimana kita bisa tumbuh bersama. Nah, pergeseran fundamental inilah yang mau kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari visi baru kepemimpinan. Jadi pergeseran ini bukan sekedar ganti gaya ya, tapi ini adalah sebuah gerakan mendasar menuju apa yang disebut kepemimpinan transformatif. Tapi apa sih bedanya dengan model kepemimpinan yang mungkin sudah kita kenal selama ini? Betul sekali. Nah, coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada model tradisional. Kepala sekolahnya itu ibarat raja, kasih instruksi, fokusnya ke performa per orang, dan semua keputusan datang dari atas. Nah, sekarang lihat yang di kanan, model transformatif. Ini sifatnya kolaboratif, tanggung jawab jadi milik bersama, dan yang paling keren, setiap keputusannya itu selalu berdasarkan bukti nyata dari kelas. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara membangun model baru ini? Nah, fondasinya itu adalah sebuah cetak biru strategis yang namanya inquiry kolaboratif. Ini penting ya, ini bukan sekedar program pelatihan biasa, tapi sebuah sistem utuh yang dirancang untuk mengubah, bisa dibilang, DNA atau budaya sekolah secara keseluruhan. Cetak biru ini tuh hidup, dia ada dalam siklus yang muter terus. Dimulai dari asesmen, ini kuncinya, kita lihat data, bukan pakai asumsi. Dari situ, kita lanjut ke perencanaan yang dikerjakan bareng-bareng. Setelah itu, idenya diwujudkan lewat implementasi langsung di kelas. Dan yang paling krusial, siklus ini ditutup dengan evaluasi dan refleksi yang jujur, yang nantinya jadi bahan bakar buat memulai siklus selanjutnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau inquiry kolaboratif itu cetak birunya, Blaupause-nya, terus apa dong mesin yang benar-benar menggerakkan kemajuan dari hari ke hari di sekolah? Nah, inilah dia alat praktis yang kita butuhkan. Kita sebut ini sebagai mesinnya, mesin penggerak perubahan itu sendiri. Siklus ORCA. OKRC. Ini singkatan dari Observe, Reflect, Coach, dan Act. Coba deh bayangkan ini sebagai detak jantung dari proses perubahan. Ini adalah siklus praktis yang diulang terus-menerus oleh kepala sekolah dan guru untuk mendorong perbaikan yang nyata, yang benar-benar didasarkan pada apa yang mereka lihat dan alami di sekolah. Pertama, observe atau amati. Ini bukan soal cari-cari kesalahan ya. Posisikan diri Anda sebagai ilmuwan yang lagi ngumpulin data, bukan hakim yang mau kasih vonis. Tujuannya cuma satu, melihat realitas di lapangan apa adanya, sejernih mungkin. Biasanya sih pakai lembar observasi biar lebih terstruktur. Nah, setelah data observasinya terkumpul, kita masuk tahap reflect atau refleksi. Disinilah dialog yang sebenarnya dimulai. Guru dan kepala sekolah duduk bareng membahas hasil observasi tadi untuk membangun kesadaran diri. Pertanyaannya itu bukan lagi, apa salahmu? Tapi lebih ke, tadi pas momen apa ya murid-murid kelihatan paling semangat? Atau bagian mana yang paling menantang buat kita? Selanjutnya, coach atau mendampingi. Nah, di tahap ini, peran pemimpin benar-benar berubah total. Udah bukan kayak mandor lagi, tapi jadi mitra profesional. Dengan catatan lapangan dari observasi tadi, pemimpin memandu percakapan yang bisa membangun kepercayaan diri dan keterampilan guru, bukan mendikte atau menggurui. Dan terakhir, act atau bertindak. Disinilah semua obrolan dan refleksi tadi jadi kenyataan, diwujudkan jadi rencana aksi yang jelas dan konkret. Dan yang paling menarik, aksi baru inilah yang akan jadi fokus di sesi observasi berikutnya. Jadi kebayangkan, ini menciptakan sebuah lingkaran perbaikan yang nggak pernah ada habisnya. Jadi, bisa dibayangkan ya, ketika cetak biru dan mesin ini jalan bareng, yang mereka perbaiki itu bukan cuma individunya loh, tapi seluruh ekosistem sekolahnya. Hasilnya apa? Wah, budaya sekolah itu bergeser total. Tanggung jawab atas keberhasilan siswa jadi milik bersama. Siswa juga bukan lagi objek pasif, tapi jadi mitra aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Dan yang terpenting, sekolah jadi tempat yang aman buat semua orang untuk mencoba, bahkan untuk gagal dan belajar lagi, karena semuanya berdasarkan bukti, bukan sekedar asumsi. Tapi, gimana kita tahu kalau semua upaya ini berhasil? Transformasi itu harus bisa diukur. Ini bukan soal perasaan semata, kayaknya sudah lebih baik, tapi harus berdasarkan bukti yang konkret. Yap,
Keberhasilan itu diukur dengan mengumpulkan bukti-bukti otentik. Dan lihat deh, buktinya itu beragam banget. Bisa dari produk nyata kayak RPP yang inovatif atau portofolio siswa. Bisa juga dari perubahan perilaku yang kita amati langsung, misalnya guru jadi lebih sering kolaborasi. Sampai ke data kuantitatif seperti perbaikan di rapor pendidikan, semuanya kita perhitungkan. Jadi, poin yang paling penting di sini adalah evaluasinya itu harus objektif. Harus berdasarkan fakta dan data, bukan opini pribadi atau perasaan kita saja. Ini soal apa yang benar-benar ditunjukkan oleh bukti, bukan apa yang kita kira terjadi. Semangat untuk terus mencari bukti dan berkembang, inilah yang jadi pesan utama dari para praktisi seperti Dr. Widiatmoko. Beliau juga menitipkan salam dan pesan khusus untuk para kepala sekolah di seluruh Indonesia. Tetaplah semangat menjadi peneliti di sekolah Anda sendiri, karena passion untuk riset dan pengembangan inilah yang akan jadi bahan bakar utama transformasi pendidikan kita. Pada akhirnya, semua ini adalah tentang bagaimana kita bisa merawat sebuah ekosistem pembelajaran yang hidup dan terus bertumbuh. Jadi pertanyaan penutupnya bukan untuk kami, tapi untuk Anda semua yang mendengarkan. Dari semua yang kita bahas, kira-kira apa satu langkah kecil yang bisa Anda mulai di sekolah Anda besok?